Halo semuanya, Otak Encer di sini. Jadi lagi banyak banget yang ngomongin dan mungkin ada sedikit rasa takut juga soal kecerdasan buatan atau AI. Dan gimana AI ini bakal mengubah, ya semuanya, terutama soal pekerjaan. Kita sering lihat berita kan? AI bakal gantiin jutaan pekerjaan. Dan gampang banget buat kita anggap ini cuma heboh sesaat atau sebaliknya, jadi beneran khawatir soal kerjaan kita sendiri. Hari ini, aku mau ngebahas lebih jelas dari semua kehebohan ini dan melihat secara jujur dan apa adanya, pekerjaan mana aja sih yang beneran kena dampak dari AI sekarang, dan mana lagi yang mungkin bakal kena selanjutnya. Soalnya gini, AI itu bukan teknologi masa depan yang jauh lagi. AI udah ada di sini, dan udah mulai bikin perubahan besar. Mulai dari aplikasi di HP kita sampai sistem industri yang rumit, AI itu dipakai lebih cepat dari yang banyak orang sadari. Dan kalau kita ngomongin soal pekerjaan, ini nggak selalu soal robot beneran datang terus ngambil alih meja kerja kita. Kadang ini soal software yang bisa ngerjain tugas lebih cepat dan gampang, atau algoritma semacam program pintar yang bisa nebak sesuatu dengan sangat tepat. Jadi, paham soal ini tuh penting banget. Nggak cuma buat yang suka teknologi aja, tapi buat semua orang yang kerja. Di video ini, kita bakal bahas 5 jenis pekerjaan yang kena dampak besar dari AI. Kita bakal lihat kenapa pekerjaan itu rentan, AI jenis apa yang dipakai, dan apa sih arti perubahan ini sebenarnya. Ini bukan berarti semuanya bakal jadi suram, tapi ini jelas panggilan buat kita biar tahu informasi dan siap-siap. Jadi ayo kita mulai pekerjaan yang terancam digantikan AI. Nah, pekerjaan apa aja sih yang beneran dalam bahaya? Dan Nah, pertama ayo kita bahas pekerjaan yang banyak tugasnya itu aja dan diulang-ulang. Coba bayangin jalur perakitan di pabrik misalnya. Selama puluhan tahun kita lihat otomatisasi atau pengerjaan otomatis pelan-pelan masuk. Tapi dengan AI dan robot modern, kecepatannya jadi jauh lebih tinggi. Ini adalah tugas-tugas yang sangat teratur, bisa ditebak, dan seringkali butuh tenaga besar atau ngebosenin buat manusia. Robot yang pakai AI bisa kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa capek dan hasilnya sangat pas. Buat perusahaan, ini artinya hasil produksi lebih banyak dan kemungkinan salahnya lebih kecil. Ini jelas bikin kerja jadi lebih efisien. Contohnya operator pabrik. Tugas mereka seringnya ngawasin mesin, ngerakit barang berulang-ulang, atau mindahin bahan. Lengan robot canggih yang ada sensor dan AI-nya buat lihat dan mikir, sekarang bisa ngerjain banyak tugas ini. Mereka bisa ambil dan taruh barang dengan cepat banget, ngelas dengan pas, atau bahkan ngecek kualitas. Ini bukan cuma soal satu pekerja diganti satu robot, tapi ini soal mengubah seluruh cara kerja jadi pakai sistem otomatis, yang akhirnya bikin perubahan besar dalam cara pabrik beroperasi dan keahlian manusia apa yang dibutuhkan di sana. Terus ada juga kasir. Kita semua udah lihat kan mesin kasir sendiri muncul di mana-mana, dari supermarket sampai restoran cepat saji. Sistem ini, yang biasanya pakai software lumayan canggih, bisa scan barang, proses pembayaran, bahkan nyambung ke program langganan. Dulu mungkin agak ribet pakainya, tapi sekarang udah jauh lebih gampang dan cepat. Buat bisnis, ini artinya biaya buat pegawai di depan jadi lebih murah, dan mereka bisa mindahin pegawai ke tugas lain kayak bantu pelanggan atau isi rak, walaupun seringnya sih artinya posisi kasir jadi lebih sedikit. Pekerja gudang juga kelompok lain yang kena dampak besar. Bayangin deh urusan pengiriman di gudang besar toko online. Robot yang pakai AI sekarang udah biasa, seliweran ngambil barang dari rak, misahin paket, bahkan naikin ke truk. Kendaraan otomatis EV dan robot bergerak otonom ini bisa jalan di tempat yang rumit, cari rute terbaik saat itu juga, dan kerja bareng pegawai manusia. Tapi mereka ngambil alih banyak tugas berat dan berulang kayak angkat kotak berat atau jalan berkilo-kilo di gudang tiap hari. Yang sama dari semua ini adalah pekerjaannya bisa ditebak dan butuh tenaga fisik. Kalau sebuah tugas bisa dipecah jadi langkah-langkah yang jelas dan nggak butuh mikir rumit atau cari solusi kreatif, itu pas banget buat diganti mesin. AI jago banget belajar dan nyempurnain kerjaan rutin kayak gini. Alasan ekonomi buat perusahaan pakai teknologi ini kuat banget. Hasil lebih banyak, biaya operasional lebih murah, dan kualitas lebih terjaga, itu susah ditolak, walaupun artinya berat buat para pekerja. Ini bukan berarti pekerja manusia bakal hilang sama sekali dari tempat-tempat ini. Masih butuh pengawasan, perawatan sistem otomatis,
dan nanganin hal-hal khusus atau tugas yang terlalu rumit buat AI sekarang. Tapi jenis pekerjaan manusia jadi berubah. Bukannya ngerjain tugas yang diulang-ulang itu, pekerja mungkin jadi banyak robot, benerin sistem AI yang error, atau fokus ke bagian produksi atau pengiriman yang lebih khusus dan butuh kepintaran manusia. Tantangannya tentu aja adalah tergusurnya pekerja yang keahlian utamanya cuma buat tugas-tugas manual yang rutin ini. Perubahan ini butuh pelatihan ulang dan peningkatan keahlian, dan ini juga jadi pertanyaan besar buat masyarakat. Gimana kita bantu orang-orang dan lingkungan yang kena dampak perubahan teknologi secepat ini? Ini tanda yang jelas kalau nilai kerjaan yang cuma ngulang-ngulang aja makin berkurang karena ada AI dan robot yang makin pintar dan murah. Ini adalah garis depan pertama dan mungkin yang paling kelihatan dari dampak AI di dunia kerja. Berikutnya, ayo kita lihat pekerjaan yang sangat bergantung sama analisis data, terutama kalau analisisnya lumayan gampang dan datanya banyak banget. Maksudku pekerjaan yang tugas utamanya itu ngolah, ngelompokin, dan ngambil kesimpulan sederhana dari kumpulan data. Disinilah AI, terutama algoritma machine learning, semacam program yang bisa belajar sendiri, bisa bikin lompatan besar soal kecepatan dan efisiensi, seringkali ngalahin kemampuan manusia buat tugas tertentu. Ini lebih ke software pintar, bukan robot fisik. Contohnya, beberapa bagian dari pekerjaan akuntansi. Walaupun strategi keuangan yang rumit dan jadi penasihat masih butuh manusia, tugas kayak masukin data, nyocokin data bank, ngelompokin pengeluaran, bahkan pemeriksaan awal data transaksi yang banyak, itu bisa banget dikerjain otomatis. Software akuntansi yang pakai AI bisa nerima banyak banget data keuangan, nemuin pola, nandain yang aneh-aneh, dan bikin laporan jauh lebih cepat dan lebih sedikit salahnya dibanding cara manual. Ini bukan berarti semua akuntan jadi nggak dibutuhin lagi, tapi tugas-tugas awal yang banyak datanya pasti berubah. Sama juga, pekerjaan yang cuma masukin data itu pas banget buat diambil alih AI. Bayangin mindahin informasi dari dokumen kertas ke database digital, atau nulis ulang rekaman suara. Teknologi OCR, atau pengenalan tulisan yang dibantu AI, sekarang udah akurat banget buat ngubah tulisan dari gambar dan PDF jadi digital. AI juga bisa ngolah dan nyusun data dari berbagai sumber, bersihin datanya, dan siapin buat dianalisis. Tugas yang dulu makan waktu lama dan gampang salah kalau dikerjain manusia. Banyaknya data yang bisa diurus AI itu benar-benar ngubah keadaan. Coba pikirin analis yang kerjaan utamanya nyaring data yang udah rapi buat nemuin tren dasar atau bikin laporan standar. Kalau aturan buat analisisnya jelas, AI seringkali bisa ngerjain ini lebih cepat dan hasilnya sama terus. Contohnya, bikin laporan penjualan mingguan berdasarkan ukuran tertentu, atau mantau lalu lintas website buat cari pola sederhana. AI nggak capek, nggak salah hitung, dan bisa ngolah informasi dari banyak sumber sekaligus. Jadi bisa kasih info penting hampir saat itu juga. Kuncinya di sini adalah analisis yang sederhana. AI jago banget ngenalin pola di data yang banyak, apalagi kalau polanya lumayan jelas, atau tugasnya cuma nerapin aturan yang sama terus. Kalau kamu cari hubungan antar data, hal yang beda dari biasanya, atau ngelompokin informasi berdasarkan contoh yang udah dipelajari, algoritma AI itu kuat banget. Ini bikin analis manusia jadi bisa fokus ke pertanyaan yang lebih rumit, nggak jelas, atau strategis, yang butuh keahlian khusus dan mikir kritis. Tapi, ini juga berarti keahlian yang dibutuhin buat kerjaan yang berhubungan sama data, jadi berubah. Bukannya cuma masukin data atau ngolah data dasar, nilainya geser ke arah ngertiin hasil kerja AI, nanya pertanyaan yang pas buat diselidiki AI, dan paham batasan sama kekurangan algoritma itu sendiri. Ini pergeseran dari data jadi atau data yang butuh pemahaman lebih canggih soal data dan alat yang dipakai buat analisis. Dampaknya adalah cara kerja jadi lebih ringkas. Perusahaan bisa dapat info penting lebih cepat, ambil keputusan lebih cepat, dan mungkin ngurangin jumlah orang yang dibutuhin buat ngolah data rutin. Efisiensi ini menarik, tapi ini juga nunjukin kalau para ahli di bidang ini harus terus ningkatin keahlian mereka. Mungkin belajar lebih banyak soal ilmu data, dasar-dasar machine learning, atau teknik analisis canggih yang AI sekarang belum bisa lakuin sendiri. Standar metodologi Kimball ijam AI. Oke, sekarang kita pindah ke pekerjaan yang langsung berhadapan sama pelanggan, khususnya yang urusannya sama layanan dasar.
Maksudku pekerjaan kayak customer service yang nanggepin pertanyaan umum atau resepsionis yang ngatur janji temu dan kasih info umum. Ini bidang di mana AI, terutama dalam bentuk chatbot dan asisten virtual, udah kelihatan banget kemajuannya. Kamu mungkin baru aja ngobrol sama salah satunya, mungkin awalnya nggak sadar. Buat perusahaan, ini jelas menarik. Layanan pelanggan pakai AI bisa ada 24 jam sehari, 7 hari seminggu, bisa nanggepin banyak pertanyaan sekaligus, dan bisa langsung jawab pertanyaan yang sering ditanyain. Buat masalah umum kayak lacak pesanan, lupa password, atau info produk dasar, chatbot yang diprogram dengan baik seringkali bisa nyelesain masalah lebih cepat daripada petugas manusia yang mungkin lagi sibuk sama banyak telepon, atau harus cari info dulu. Ini bikin waktu respons jadi lebih cepat dan bisa banget ngurangin biaya operasional. Bayangin call center biasa. Banyak obrolan awal sekarang dilewatin ke sistem AI yang coba ngertiin masalah pelanggan. Kalau masalahnya gampang dan udah diketahui, AI mungkin bakal kasih panduan solusi atau langsung kasih info yang dibutuhin. Cuma kalau masalahnya rumit, butuh rasa peduli, atau situasi yang AI nggak dilatih buat nanganin, baru teleponnya disambungin ke petugas manusia. Cara bertingkat ini tujuannya biar semua proses jadi lebih efisien. Pekerjaan resepsionis juga mulai berubah. Resepsionis virtual yang pakai AI bisa jawab telepon, nyambungin telepon, ngatur janji temu, dan kasih info dasar soal perusahaan. Di tempat fisik, kita bahkan lihat robot resepsionis di beberapa hotel atau lobi kantor yang bisa nyapa tamu, daftarin tamu, dan kasih petunjuk arah. Walaupun mungkin masih agak baru, teknologi di baliknya buat nanganin interaksi yang bisa ditebak ini terus jadi lebih baik. Tapi, penting banget buat kita tahu batasannya sekarang. AI di layanan pelanggan jago buat interaksi yang sifatnya transaksi dan cuma kasih informasi. Kalau soal nanganin pelanggan yang marah, nyelesain masalah rumit yang butuh mikir kreatif, atau situasi yang butuh rasa peduli dan pengertian beneran, AI masih belum bisa. Kita semua pasti pernah kan sebel sama chatbot yang nggak ngerti-ngerti apa mau kita. Dan itu nunjukin betapa pentingnya kecerdasan emosi manusia di pekerjaan layanan yang nggak bisa digantiin. Jadi walaupun AI bisa jadi garda terdepan buat pertanyaan dasar, petugas manusia jadi lebih fokus ke interaksi yang lebih penting, kasus yang rumit, bangun hubungan baik, dan kasih sentuhan manusiawi yang AI nggak bisa tiru. Ini nunjukin ada perubahan keahlian yang dibutuhin buat profesional layanan pelanggan. Lebih mentingin kemampuan nyelesain masalah, cara komunikasi yang halus, dan kecerdasan emosi lebih dari sebelumnya. Kayaknya trennya bakal jadi model campuran AI, nanganin sebagian besar pertanyaan gampang dan berulang. Jadi pegawai manusia bisa fokus ke kebutuhan pelanggan yang lebih susah dan butuh perhatian khusus. Ini bisa bikin sistem jadi lebih efisien secara keseluruhan. Tapi ini juga berarti jumlah pekerjaan customer service atau resepsionis biasa yang buat pemula mungkin berkurang. Karena AI ngambil alih sebagian besar tugas mereka dulu. Fokusnya adalah nambahin kemampuan manusia. Tapi penambahan itu seringkali bikin jenis pekerjaan tertentu jadi beda artinya dan kadang jadi berkurang. Sekarang ayo kita bahas pekerjaan yang berhubungan sama gerak dan transportasi, terutama yang rute dan tugasnya bisa ditebak. Disinilah teknologi kendaraan otonom atau kendaraan yang bisa jalan sendiri dan robot pengantar barang berperan. Dan ini bidang yang punya potensi besar buat bikin perubahan besar. Maksudku pekerjaan kayak supir taksi, supir truk, dan kurir pengantar barang. Harapan dari AI di sini adalah keamanan lebih baik, lebih efisien, dan kemungkinan biaya operasional lebih rendah. Teknologi kendaraan otonom udah dikembangin bertahun-tahun, dan walaupun mobil tanpa supir buat dipakai banyak orang, masih ngadepin aturan dan tantangan dari masyarakat. Kemajuannya di lingkungan terkontrol dan buat keperluan bisnis tertentu udah lumayan pesat. Buat layanan taksi atau ojek online, bayangan punya banyak kendaraan otonom yang jalan tanpa supir. Manusia itu jadi impian jangka panjang banyak perusahaan. Ini bisa banget ngubah hitung-hitungan ekonomi buat transportasi pribadi. Supir truk juga bidang besar lainnya. Nyetir truk jarak jauh seringkali butuh waktu lama di jalan tol, yang bisa ngebosenin dan bikin capek. Truk otonom yang pakai AI lagi diuji coba buat di jalan tol ini. Dengan pemikiran supir manusia mungkin masih nanganin bagian kota yang rumit di awal dan akhir perjalanan. Keuntungan yang mungkin didapat termasuk hemat bensin karena cara nyetir yang diatur sih. Bisa jalan terus, truk nggak butuh tidur,
Dan mungkin keamanan lebih baik karena ngurangin kesalahan manusia yang jadi penyebab banyak kecelakaan. Terus ada kurir pengantar barang, terutama buat pengiriman jarak dekat terakhir. Langkah terakhir nganterin paket dari gudang lokal ke rumah kamu. Kita lihat ada uji coba dan penggunaan robot pengantar di trotoar buat paket kecil dan pesanan makanan di berbagai kota. Buat barang lebih besar atau pengiriman lebih rumit, drone juga lagi dicoba. Mesin yang dipandu AI ini bisa jalan di trotoar atau terbang di udara, hindarin halangan, dan nyelesain pengiriman tanpa bantuan manusia langsung buat bagian terakhir perjalanan itu. Kuncinya di sini adalah tugasnya bisa ditebak. Nyetir di rute yang udah ditentuin, walaupun lalu lintasnya rumit, itu masalah yang AI makin jago nyelesainnya. Buat robot pengantar, jalan di area lokal yang udah ditentuin atau di komplek gedung itu tantangan yang bisa diatasi. Sistem AI ini pakai gabungan sensor, kayak kamera, LiDAR, semacam radar cahaya dan radar. Ditambah peta canggih dan algoritma buat mikir biar bisa lihat lingkungannya dan jalan dengan aman. Tentu aja masih ada tantangan besar. Cuaca buruk, ada perbaikan jalan tiba-tiba, atau lingkungan kota yang semrawut masih bisa jadi masalah buat sistem otonom. Penerimaan dan kepercayaan masyarakat juga faktor penting, sama kayak aturan hukum soal kendaraan otonom. Siapa yang tanggung jawab kalau ada kecelakaan? Gimana kendaraan ini berinteraksi sama supir manusia, pejalan kaki, dan pesepeda? Ini pertanyaan rumit yang lagi dicari solusinya. Dampak ke pekerjaan di bidang ini besar banget, karena banyak banget orang yang kerja jadi supir dan kurir. Walaupun perubahan total ke otonom mungkin bakal pelan-pelan, trennya udah jelas. Kita mungkin bakal lihat pekerjaan baru muncul, kayak operator armada jarak jauh, teknisi khusus buat rawat kendaraan otonom, atau perencana logistik yang ngatur sistem otomatis ini. Tapi peran tradisional supir manusia buat tiap kendaraan yang jalan di rute yang bisa ditebak ini pasti tertekan. Ini bukan cuma soal gantiin supir satu persatu, ini soal mikirin ulang seluruh jaringan logistik dan transportasi. AI bisa ngatur rute terbaik buat semua kendaraan, ngatur arus lalu lintas lebih efisien, dan bikin jenis layanan antar barang sesuai permintaan yang baru. Dorongan ekonomi kuat banget, ngarah ke penggunaan mesin yang lebih banyak buat mindahin barang dan orang. Apalagi kalau rute dan tugasnya jelas dan diulang-ulang. Terakhir, ayo kita singgung bidang yang banyak orang kira bakal aman dari AI, pekerjaan kreatif. Maksudku pekerjaan kayak desainer grafis atau penulis konten. Biar jelas ya, AI itu nggak bakal gantiin Picasso berikutnya atau nulis novel menang penghargaan sendirian. Tapi AI mulai masuk sebagai asisten yang kuat yang bisa nanganin beberapa bagian kerjaan kreatif yang lebih rutin atau dasar, terutama buat tugas yang lebih sederhana dan terbatas. Contohnya desain grafis. Alat AI sekarang bisa bikin logo dasar, kasih saran warna, bikin grafis media sosial sederhana kayak template, atau bahkan motong dan ubah ukuran gambar otomatis buat berbagai platform. Buat desainer yang dikejar deadline atau butuh cepat bikin beberapa versi buat konsep dasar, alat ini bisa hemat waktu banget. Mereka bisa ngerjain sebagian kerjaan kasar, jadi desainer manusia bisa fokus ke mikirin konsep yang lebih rumit, strategi merek, dan cara penyampaian visual yang lebih detail. Buat penulis konten, AI muncul sebagai alat buat cari ide, bikin kerangka tulisan, atau bahkan bikin draft tulisan sederhana kayak deskripsi produk, ringkasan berita dasar, atau tulisan marketing yang polanya gitu-gitu aja. Kalau kamu butuh 1000 deskripsi unik buat produk toko online yang bedanya cuma dikit-dikit, AI bisa bikin itu jauh lebih cepat dari manusia. AI juga bisa bantu cek tata bahasa, kasih saran gaya tulisan, dan bikin konten jadi lebih gampang dicari di mesin pencari. Yang penting dibedain di sini adalah tugas kreatif yang terbatas atau cuma bantuan. AI jago kalau ada aturan yang jelas, banyak contoh data buat dipelajari, dan hasil yang dituju lumayan jelas. AI bisa niru gaya, gabungin unsur-unsur, dan bikin variasi. Tapi sekarang AI belum punya pengertian beneran, perasaan yang dalam, pemahaman konteks, atau kemampuan buat bikin sesuatu yang bener-bener baru dan luar biasa dari nol tanpa banyak arahan dan pilihan dari manusia. Jadi, buat tugas yang lebih soal produksi, dan bukan soal keaslian yang mendalam atau pemikiran strategis, AI bisa jadi teman kerja yang hebat. Seorang desainer mungkin pakai AI buat cepat-cepat bikin beberapa pilihan tata letak, terus pakai keahliannya buat nyempurnain yang terbaik. Seorang penulis mungkin pakai AI buat bikin draft pertama laporan fakta,
terus diedit dan ditambahin analisis dan gaya cerita khasnya. Ini soal nambahin kreativitas manusia, bukan gantiin sepenuhnya buat hal-hal yang lebih tinggi. Tapi, buat mereka yang kerjaannya kebanyakan tugas kreatif dasar, pakai template, atau jumlahnya banyak tapi nggak rumit, ada kemungkinan AI bisa ngurangin kebutuhan tenaga manusia. Kalau AI bisa bikin grafis media sosial yang lumayan bagus buat usaha kecil, usaha itu mungkin nggak bakal nyari desainer junior buat tugas itu. Kalau AI bisa nulis artikel dasar yang lumayan, kebutuhan penulis yang cuma fokus ke jenis konten itu mungkin berkurang. Masa depan di sini kayaknya bakal melibatkan para profesional kreatif yang belajar manfaatin AI sebagai alat dalam kerjaan mereka. Paham cara ngasih perintah ke AI yang pas sih, cara milih dan nyempurnain hasil kerja AI, dan cara gabungin kecepatan AI dengan pemikiran dan selera manusia, bakal jadi keahlian yang berharga. Bagian kreativitas yang bener-bener nggak bisa digantiin, mikir strategis, nyentuh perasaan, keaslian, dan kemampuan buat nyambung sama penonton secara mendalam, bakal tetap jadi milik manusia, setidaknya buat sekarang ini. Jadi walaupun AI nggak ngambil alih seluruh industri kreatif, AI pasti ngubah keadaan buat tugas-tugas yang lebih berulang, atau pakai pola di bidang kreatif. Ini dorong orang-orang kreatif fokus ke keahlian tingkat tinggi yang AI nggak bisa tiru, bikin arti kerjaan kreatif itu sendiri, jadi berkembang. Ini lebih ke kolaborasi baru antara manusia dan AI, bukan soal penggantian, tapi kolaborasi itu tetap bakal ngubah jenis pekerjaan dan keahlian yang dibutuhin. Nah, setelah lihat semua contoh tadi, jelas banget ya kalau AI dan robotika lagi bikin gebrakan serius di dunia kerja. Mereka siap ngambil alih tugas-tugas yang diulang-ulang, sangat teratur dan gampang ditebak. Bayangin gini deh, kalau kerjaan kamu bisa disederhanain jadi semacam program tertentu atau serangkaian gerakan fisik yang diulang-ulang, AI makin jago ngerjain itu. Tapi ada sisi lainnya, dan ini penting banget, AI nggak bakal sepenuhnya gantiin manusia buat urusan kreativitas asli, pemahaman emosi yang dalam, atau ngambil keputusan yang rumit banget dan butuh pertimbangan khusus di mana perasaan dan pengalaman punya peran besar. Pelajaran pentingnya di sini bukan buat panik, tapi buat beradaptasi. Permainannya lagi berubah, dan itu artinya keahlian kita juga harus berubah. Kita ngomongin soal masuk ke bidang baru kayak belajar program komputer, belajar cara ngatur sistem AI ini, atau bener-bener ngasah lagi keahlian sosial dan kecerdasan emosi khas manusia yang mesin belum bisa tiru sekarang. Kalau kamu ngerasa agak khawatir sama kerjaanmu sekarang, coba tanya ke diri sendiri pertanyaan sederhana. Apa inti kerjaan saya bisa dikerjain sama program komputer atau robot? Kalau jawabannya cenderung iya, atau bahkan mungkin, nah, itu mungkin waktu yang pas buat mulai mikirin ningkatin keahlian. Ini bukan soal AI jadi musuh, ini soal ngertiin AI sebagai alat baru yang kuat yang lagi ngubah dunia kita, dan cari cara gimana kita bisa kerja bareng AI dan berdampingan sama AI buat ngebangun masa depan. Ini soal jadi proaktif, tetap penasaran, dan siap buat apapun yang bakal datang. Makasih udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya ya.